dedah sepi jampitan pedungket tanpa sunih sing ada anak takonin bapo jenis Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Setre di kawasan Besakeh, Karangasem, Bali. Sebelumnya Santi ucapkan turut bela sungkawa atas beliau untuk lebarnya dari pemangku penglingsir Pura Puri Dalem Besakeh, Karangasem, Bali. Beliau adalah I Gusti Mangku Ngurah Kebayan. Dan sekarang bagaimana untuk prosesi untuk pelebonnya nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Karena di sini ada yang unik, bahwasanya untuk pelebon ini tidak dibakar tapi ditanam. Nah, bagaimana untuk nilai-nilainya? Karena kita di Bali itu juga menganut dengan dreste ya. Di setiap kawasan yang berbeda, di setiap desa itu memiliki kebijakan-kebijakan. Nanti Santi nunas ilmu kepada beliau penglingsir yang ada di Besakeh ini untuk menjelaskan kenapa untuk pemangku penglingsir, kenapa untuk pelebonnya tidak dibakar tapi kenapa hanya untuk ditanam. Nanti untuk selengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Atunggara saat ini Santi berada di kawasan Besakeh nggih, yang ada di Karangasem, Bali. Swastiastu Pak Jero Gede Mangku, Swastiastu Aji Mangku, Swastiastu. Nah, ini adalah putra Besakeh yang luar biasa yang sudah menjadi pemuka agama yang sangat dihormati kepada umat dan masyarakat yang ada di Bali, bahkan Aji juga sampai di Jawa Barat. Baiklah, ini untuk itu yang berarti manggilnya apa nih? Kenalan Dumun. Yang Jero Gede, Lurah Desa. Oke, baiklah. Untuk Pak Jero Gede, ini kan Titi yang nunas untuk informasi bahwasanya untuk kegiatan hari ini tuh kegiatan apa ini? Hari ini merupakan rangkaian dari upacara pelebon. Kita menyebutnya pelebon, kalau secara umum mungkin disebut pengabenan. Kemudian untuk acara pelebon hari ini merupakan rangkaian akhir dari konsepsi pelebon yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di mana hari ini setelah dilaksanakan upacara persembahyangan dalam bentuk mepamit, mamitang, kemudian akhirnya berangkat ke Setre untuk dilaksanakan pelebon utawi pengabenan di Setre. Oh, seperti itu. Baiklah, nanti kan ini sebelumnya Titi yang mau bertanya nih, siapa yang meninggal? Mungkin banyak generasi muda Hindu khususnya di Bali atau di luar Bali yang penasaran. Ini acara pelebon siapa yang meninggal atau yang lebar lah untuk seperti itu. Sani Mantuk, kita menyebutnya Mantuk adalah anak lingsir yang sangat kita sucikan, yang dimana beliau adalah pemangku pemujuk di Pura Dalem Puri Besakeh. Nah, beliau adalah putra dari mendiang yang melanjutkan tugas beliau selaku mangku Anglurah Kebayan di Besakeh. Sedangkan untuk prosesi untuk mendiang dilaksanakan prosesi pelebon yang bersifat ngelanus, di mana selesai dari upacara pelebon ini dilanjutkan dengan pengerorasan atau atmawedana. Oh, seperti itu. Baiklah, luar biasa. Nanti Titi yang jadi wawancara juga kepada Haji Mangku, karena nanti ada yang unik nih di Setre kan seperti apa, karena katanya beda dari yang lainnya. Beda dari tempat yang lain. Nah, sekarang ini baru pengenalan dulu, nanti kita bisa untuk jalan bersama untuk menuju Setre. Nanti Titi yang lunas untuk wawancara lagi, nggih. Sekarang masih untuk di mana ini? Di Puri? Di Jero. Di Jero. Di
Jero Kebayan. Di Jero Kebayan. Baiklah, terima kasih. Matur suwun, lunas doanya ditutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi berada di Besakeh, Karangasem, Bali untuk menghadiri pelebon dari beliau, pemucuk penglingsir Pura Dalem Puri di Besakeh, Karangasem, Bali. Dan beliau untuk bernama dengan I Gusti Mangku Ngurah Kebayan. Baiklah, sebelumnya Titiang ngaturaken Om Swastiastu. Gusti Haji Mangku sampun hadir di channel lagi Santi Dharma Chandra. Kemarin untuk hadir di Jawa Barat, kita untuk keliling Jawa Barat tapi masih sebagian, belum semua. Nanti Santi lagi datang lagi ke Bogor. Baiklah, bagaimana kabarnya Gusti Haji Mangku nih sebagai putra Besakeh pulang kampung nih? Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih kepada pemirsa Santi Dharma Chandra dimanapun berada. Saya memang betul putra Besakeh yang meninggalkan Besakeh hampir 48 tahun yang lalu. 48 tahun. Dan terakhir untuk dinasnya di Kemenhan ya? Ya, Kementerian saya Pertahanan. dinas di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pangkat terakhir saya Letnan Kolonel. Oh, Letnan Kolonel. Ya, sungkawa sekali karena bisa Besakeh bisa meraih sampai pangkat Letnan Kolonel. Seperti itu. Nah, baiklah, untuk saat ini Santi mau nunas ilmu untuk bertanya banyak hal. Bahwasanya tadi kan Santi untuk menghadiri pelebon beliau penglingsir pemangku yang ada di Pura Puri Dalem, kakak sepupu ya. Nah, ini ada yang unik. Santi percaya di Bali ini kan kita harus bisa menghormati yang namanya Dresta Bali, yang setiap daerah atau desa itu kan berbeda-beda. Nah, di Besakeh ini tadi pelebonnya itu layonnya beliau yang lebar itu tidak dibakar. Nah, ada apa ini? Kenapa kok tidak dibakar? Mungkin menurut Santi ini hal yang masih baru ya, gitu. Bagaimana penjelasan dari Gusti Haji Mangku? Semua bisa Mbak Santi pertanyaan yang diberikan kepada saya. Bahwasanya memang kalau di Besakeh ini, setahu saya baik Besakeh Kanginan maupun Besakeh Tengah ini, karena kebetulan Besakeh ini adalah ada Pura Agung Besakeh, pura yang terbesar di Bali. Juga merupakan satu kayangan jagat, di mana di pura-pura besar itu memang layon itu tidak dibakar, termasuk juga di sini. Jadi dipendam di Pertiwi. Dipendam di Pertiwi. Itu dipendam di Pertiwi selamanya atau ada range beberapa tahun nanti dibakar atau memang benar-benar dipendam? Ya, benar-benar dipendam. Forever, selamanya? Ya, selamanya. Selamanya. Nah, ini kenapa nih? Pasti ada reason, ada alasan-alasan itu bagaimana? Ya. Memang kalau alasannya sekali lagi, kalau itu dibakar, tentu asapnya itu akan melewati atau bumbung tinggi melewati Pura Agung Besakeh. Berarti itu tidak boleh? Tidak boleh. Baik untuk warga masyarakat di sini? Semua. Dipendam semua? Semua dipendam. Karena di sini Mbak Santi, di sini ada keunikan juga. Di sini ada dua setre, setre Dangin dan setre Dau. Jadi bagi yang bertempat tinggal di sebelah timur niki tapi jalan utama ini, Margi Agung ini, itu dipendamnya di sebelah sana. Oh, dipendam. Nah, dipendam juga di sebelah sana. Jadi radiusnya sama radiusnya. Di kanan di 500 meter kira-kira, di sana di sebelah timur itu juga 500 meter setrenya. Oh, baik. Meskipun pemangku juga dipendam? Ya, dipendam. Tidak ada. Kecuali keterkecualian kemarin pada saat COVID-19. Nah, itu kan tidak boleh membawa jenazah atau tidak. Meninggalnya di sana, dikremasi. Jadi karena itu tidak boleh diambil jasadnya oleh sembarang orang atau keluarga. Jadi itu orang-orang tertentu yang harus mengkremasi. Ya, tentu saat itulah dilaksanakan kremasi di Babalang atau di Kelungkung. Oh, di Kelungkung. Berarti itu ada pengecualian itu saat itu aja. Tapi kalau sudah seperti ini, memang ada di sini memang tidak boleh membakar. Tetapi dikaitkan dengan situasi dan perkembangan zaman, sekarang itu sudah berkembang di mana kalau meninggal di Kelungkung maupun di Denpasar, banyak sekarang umat Besakeh ini
melakukan kremasi di Bebalang maupun di Kelungkung. Oh, seperti Ya, itu. mungkin karena pertama perkembangan situasi dan kondisi keuangan. Kalau ngaben di jero itu biasanya lebih banyak ngabisin. Kalau di tempat krematorium itu ya di Bebalang maupun di Kelungkung itu untuk ngaben siapkan duit 24 juta sudah ngaben. Sudah bisa ngaben. Pokoknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Baiklah, tadi ada yang unik juga. Tadi kan tak lihat itu juga ada burung-burung cukup banyak gitu kan. Nah, itu arti burung sekitar 108 ya, sama dengan genitria itu kan. Nah, itu maknanya apa nih? Kenapa harus dilepaskan pada waktu pelebon, pengelisir pemangku yang ada di Pura Dalam Puri ini kan? Ya, gini Mbak Santi, saya ini kan perantau. Dengan perantau itu kita, walaupun saya tidak memahami agama secara utuh gitu ya, tidak belajar agama Weda, kitab suci semua tidak saya belajar, tapi saya menggunakan rasa. Karena semua itu ada di rasa. Nah, tentu dulu-dulunya kenapa saya melaksanakan menerbangkan burung? Karena gini Mbak Santi, dulu waktu kakak saya meninggal, kakak pertama saya meninggal, di sana sebelumnya saya melihat di Besakih ini banyak orang yang menimbun uang untuk bekal. Gitu. Kalau ada keluarga yang meninggal, saking cintanya, saking sayangnya, dia mengorbankan uang mungkin ratusan ribu, malah justru lebih dari ratusan ribu. Di saat memendam itu diceburkan di lubang jenazah bersama-sama. Uangnya ditaruh di bawah. Ya dibuang di sana, ditaruh di sana, ikut dipendam. Kalau kita melihat kalau itu memendam uang, otomatis kita sebagai umat Hindu juga akan melanggar satu tatanan kenegaraan, di mana barang siapa yang membakar atau merusak alat pembayaran yang sah gitu, itu ada hukumnya kan gitu. Jadi untuk itulah saya mempunyai pikiran, karena saya seorang perantau, tentu saya berpikir kalau kelihatan yang aneh, tidak masuk akal di hati, nah saya memang melakukan perubahan. Saat itu saya juga menerapkan doa Pitra Puja yang memang tidak pernah dilakukan di sini. Termasuk saya juga menerapkan Pitra Puja di tempat lain, di mertua saya di Tabanan. Nah di sini juga saya awali di Besakih ini untuk melaksanakan doa Pitra Puja, di mana doa Pitra Puja itu menurut saya, mungkin ampura. Ada mungkin yang mempunyai pendapat yang lain berbeda, itu kan kembali lagi kembali ke rasa, ke hati kita. Bahwasanya doa itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sang Atman untuk menuju para untuk menyatu ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa sesuai dengan karma wasananya. Mungkin kan gitu. Jadi intinya itu kan semua kita sebagai umat Hindu itu tujuan akhirnya itu bukan sorga maupun sorga dan lain sebagainya. Tapi moksatam jagatita caiti dharma, menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa kan gitu. Untuk itulah makanya karena saya lama menjadi ketua Parisade Kabupaten Bogor itu hampir 11 tahun Mbak Santi. Saya melakukan semua mana yang baik bagi kita rasakan, nah itu kita lakukan di desa kita. Nah kita mulailah melakukan di sini beberapa pengelisir saya, khususnya Jurumangku itu saya sudah menerapkan doa Pitra Puja itu mulai dari keluarga kita. Nah mungkin Pak Santi tadi mendengarkan, saya melakukan itu, dan ditambah ini yang kedua saya menerbangkan burung. Dulu waktu kakak saya menerbangkan burung itu semua burung, karena kebetulan saya lihat dan saya rasakan kakak saya itu senang burung. Nah burung-burung yang di rumah itu saya pikir kalau beliau sudah pergi, sudah meninggalkan dunia ini, ya burung yang ada di rumah tuh walaupun burung kesayangan beliau saya terbangkan semua. Biar agar melepaskan kemerdekaan. Iya, sama. Freedom. Ya, sama dengan gini Mas Santi. Kalau burung itu kan sekarang dikurung dalam sangkar, dinikmati suaranya kan gitu. Sama dengan kita sebagai manusia ini, sangkar kita ini adalah badan kasar kita kan. Nah, sang jiwa Atman kita itu, ya itu ibaratnya burungnya. Nah, sangkar di badan kita, nah burungnya itu sangat Atman kita. Nah, sekarang saatnya kita
melepas ide sang pitara atau sang sede ya. Sang sede melepas sang sede agar Atman menyatu dengan beliau. Lah kita lepas juga burung itu sebagai, anggap aja sebagai kendaraan. Karena kalau di ajaran kami itu ada, tapi penerbangan burung itu hanya satu, karena gitu. Kita buat rame ini bagi saya itu untuk menjalankan, mengimplementasikan ajaran Trihita Karana, Mbak Santi. Kok bisa Trihita Karana? Iya. Antara burung dengan Trihita Karana itu bagaimana? Gini, Mbak Santi, kalau kita menerapkan ajaran Trihita Karana itu kan ada hubungan antara manusia dengan alam Sang Yang semesta. Widi Wasa pertama. Ya. Dengan yadnya yang dibuat semakin simpel, tetapi tidak mengurangi makna. Jangan sampai kita melaksanakan pelebon ngaben tuh ngabisin miliaran gitu kan. Padahal kalau uang miliaran itu kita bisa manfaatkan untuk kepentingan sosial atau untuk mendirikan pura seperti apa yang kita lakukan di Jawa kan gitu kan. Itu betapa bermaknanya. Jangan kita mengambur-ngamburkan uang demi untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya wah, tetapi kurang. Kalau memang kalau yang medue kan berarti rasanya kalau di Bali itu ibaratnya jengah. Jengah itu pingin memberikan yang terbaik buat leluhurnya, buat sang sede. Jadi itulah makanya saya rubah uang yang tadinya itu, saya tidak laksanakan doa Fitra Puja itu di setre itu tidak menggunakan uang. Saya tukar dengan uang kepeng. Tetapi uang-uang kertas itu yang nilainya banyak itu saya belikan burung. Dulu itu dapat burung 138 burung, tetapi burungnya macam-macam, ada kutilang, ada segalanya, karena beliau laka bukan pemangku. Nah, sekarang saya rubah, karena apa? Beliau pemangku, beliau orang suci, apalagi beliau pemuncuk pura dalam puri, yang dimana beliau tempat ngayah beliau itu adalah sebagai sorganya. Iya, sorga Sang Atman. Ya di situ ngayah, di situ kan istilahnya ngayah di kalau di Niskala itu sorganya. Gitu. Kalau di Niskala, kalau di Skala itu ya pura dalam itu, pura dalam pusat. Makanya saya menginisiasi untuk bagaimana biar beliau memargi dengan lancar, dengan baik. Ya kita buat, yaitu kita siapkan burung, 108 burung citiran khusus kan gitu, kita terbangkan di setre untuk mengantarkan Sang Atma beliau menuju Sang Paramatman. Sehingga itu yang kedua kan udah ini hubungan ke Tuhan yang berkata, hubungan antara manusia. Jadi dengan kehadiran keluarga kita, andai tolat kita untuk hadir bersama-sama, untuk bersama-sama ikut mendoakan, otomatis kita hubungan antara manusia dengan manusia yang tadinya saya tidak kenal sama Mak Santi, jadi kenal dengan Mak Santi, saudara saya yang ada di Lombok dan lain sebagainya, akhirnya kenal. Nah ini kan terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Nah hubungan manusia dengan alam, Mak Santi, yang tadi burung-burung itu. Jadi kita dengan melepas burung, berarti kita istilahnya menjaga keharmonisan alam semesta beserta isinya. Nah, burung itu kita lepas, yang tadi itu secara pemikiran suci kita mengantarkan beliau Sang Atman, tetapi sekarang dia kembali lagi di alam bebas ini untuk nanti berkembang biak seperti halnya burung-burung yang lain yang ditangkapkan. Jadi intinya itu kita bisa melepas burung itu juga mengamankan perputaran alam semesta ini. Nah sehingga alam ini bisa kembali, kicau burung bisa kita dengarkan yang tadinya mungkin kita tidak bisa mendengarkan. Burung kitiran ini kan burung yang sebenarnya ada sampai miliaran harganya karena suaranya yang didengar. Nah, kalau itu didengar suara itu kita lepas didengar di alam di alam bebas, otomatis yang mendengar itu akan merasa tenang dalam pemikirannya. Nah, untuk itulah makanya Tiang membuat itu dengan iringan doa Fitra Puja, kita lepas burung-burung itu biar burung itu bisa kembali lagi
di alam ke bebas. alam. Berarti jumlahnya 108 sesuai dengan kita sesuai berjapa dengan ya. berjapa mantra. Berjapa mantra. Mbak Nah Santi. baiklah, ini nanti untuk Aji sendiri, untuk rencananya di Besakih mau kemana aja nih? Gini Mbak Santi, karena saya ini kebetulan ini kaitannya kan masih panjang nih. Nggih. Kaitan panjang. Besok ini ada namanya nyapuh dan sebagainya di Nggih. sini untuk pembersihan semua. Nggih. Untuk berikutnya nanti akan dilaksanakan upacara lanjutan ngeroras. Nah, pada saat ngeroras itu nanti ada bebantanan yang juga akan dilaksanakan namanya nataktis ya. Nggih. Anak generasi kita, cucu-cucu saya ini yang banyak belum potong gigi, yang mau dilanjutkan dengan metatah gitu Mbak. Oh, Nah, berarti cukup lama ya di Bali ya? Iya nanti kita ini pelaksanaan ini sampai dengan tanggal 15. Nggih. Tanggal 15 itu sudah nyegar gunung, Nggih. berarti melaksanakan sang yang sudah kita tunas, yang sudah kita kembalikan untuk jadi dewata ya. Ya, dewata itu nanti akan kita nunas ke laut, kemudian nyegar gunung itu ke Besakih dan Pura Dalam Puri. Nah beliau lagi dikembalikan lagi ke Pura Dalam Puri. Jadi secara lahir beliau ngayah juga di Dalam Puri. Nanti juga secara skalanya beliau sudah ngayah di situ udah pasti. Nah harapan kita semoga dengan ayah-ayah beliau selama ini sampai akhir hidup beliau ya, pengabdian beliau untuk melayani umat ke depan itu beliau mendapatkan pemargi, dan bila mana reinkarnasi yang mendapat tempat yang lebih baik dan lebih mulia. Itu harapan kita. Baiklah, terima kasih untuk Gusti Aji Mangku sudah memberikan ilmu kepada channel YouTube Santi Dharma Chandra. Titiang ngaturaken suksmo banget kepada Gusti Aji Mangku, sudah memberikan semangat juga kepada Santi pribadi dan generasi muda Hindu khususnya. Ditunggu undangannya nanti ke Bogor lagi dan Jakarta. Kan Santi mau lihat yang Padma Sari yang di Kemenham. Yang kan kemarin kan kita di rumah sakitnya. Ya, rumah sakitnya. Nanti kan ibu kan tugas di sana kan. Iya, jadi intinya nanti Mas Santi, karena saya putra Besakih dan saya lahir di Besakih, saya mempunyai kewajiban, dan dalam prinsip saya harus berbuat ke rantau. Karena apa? Mengembalikan dulu leluhur kita datang dari Jawa ke Bali. Nah sekarang kita sebagai pertisentanannya datang ke rumah kita, asli rumah kita ke Jawa. Kebetulan kita di Jawa Barat, makanya saya membangun pura-pura di Jawa Barat, Asungkara, seperti apa yang Mbak Santi lihat kemarin, bahwa apa yang sudah saya lakukan dengan tuntunan para leluhur saya di sini, ternyata apa yang saya lakukan itu Asungkara bisa terwujud. Nah itu Mbak Santi. Baiklah, terima kasih, matur suksma banget. Gusti Aji Mangku nunas doanya agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Nunas doanya Gusti Aji Mangku. Ngiring asana pranayama Om Karya Sudana Om Sudanam Sah Om Mati Sudanam Sah ambil sikap musik kerana Om rapat asri nama Om Matatuat Masulam Sah Om Sama Sampurna Nam Som Sri Pasupati Ompat Om Sri Ambandri Nam Sukam Bandri Nama Purnam Bandri Nama Om Mananta Sana Padma Sana Nama Om Dewa Pratisi Nama Om Sang Bang Tang Angin Nang Mang Sing Wanje Om Aditya Cia Parangkir Rata Teja Namastute Swete Pangkaja Madhyasam Baskari Namastute Pranamya Baskari Dewa Misaru Kesip Nasanam Pranamya Distir Ciwaradam Bukti Warapradam Om Rang Ringsah Paramasi Uraditya Om Yang Widiwasa. Hari ini Santi Dharma Chandra berada di Besakih, di Jero Kebayan Besakih, menghadiri, memberikan doa orang tua kami, pemucuk Pura Dalam Puri, Ki Gusti Mangku Murah Kebayan. Untuk itu kami Jero Mangku Gusti Ngurah Jelantik memohon kehadapan sesunan saling melinggih kiring Pura Besakih, Ring Pura Agung Besakih. Semoga apa yang kami lakukan saat ini bersama seluruh keluarga kami, ya tentu orang tua kami,
Gusti Mangku Ngurah Kebayan mendapatkan pemargi yang terbaik untuk menuju Sunia Loke, menyatu dengan Yang Widiwasa. Demikian juga Santi Dharma Chandra maju pesat, terus berkembang, menjalankan titah Dharma ke seluruh Nusantara, bangkit Hindu Nusantara. Semoga sekali lagi Pak Chandra, Pak Santi Chandra mendapatkan petunjuk tuntunan oleh ide Sang Yang Widiwasa, ide betara kabeh ring besakih. Demikian juga kami yang lainnya, khususnya kami di rantau di Bogor, mendapatkan jalan terus bisa mewujudkan membangun palinggih Paduka Utara Haring Jawa Barat dan kembali untuk mengabdi di Besakih ini. Suksema, suksema, suksema. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ini suksema. Loro dinemu apatan dinut lebih sama yang mami sama Baiklah, itu tadi liputan yang sangat menarik untuk Pelebon, untuk beliau, untuk yang ada di Besakih Karangasem Bali. Beliau adalah pemucuk penglingsir Pura Dalem Puri yang ada di Besakih, yaitu I Gusti Mangku Ngurah Kebayan. Nah, sekarang Santi juga bisa dilihat untuk suasananya. Di belakang ada Merajan beliau, terus Pura Besakih dan Gunung Agung. Dan Santi percaya bahwasanya segala sesuatu yang ada di sini adalah hadir kehendak beliau Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Dan Titiang juga ngaturakan matur suksma banget kepada Gusti Haji Mangku Ngurah Jelante, yaitu beliau yang kemarin mengundang Santi di Bogor, dan sekarang Santi juga berkenan untuk hadir di sini atas undangan beliau dan semangatnya beliau yang luar biasa untuk memberikan kesempatan generasi muda Hindu untuk bisa mengembangkan bakatnya dalam berdharma sesuai dengan skill masing-masing, seperti itu kan. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Dan Santi untuk informasikan kepada penonton Santi Dharma Chandra bahwasanya Santi ketika meliput untuk ngaben, Pelebon atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan meninggal dunia itu sejatinya untuk mengingatkan kita semua bahwasanya sebaik apapun kita di dunia ini, kita memiliki waktu. Hidup kita seperti menyalakan dupa. Ada kalanya dupa setelah dinyalakan langsung mati. Ada juga yang sampai selesai. Semuanya memiliki waktu yang berbeda. Sehingga maka dari itu kita pergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik mungkin di jalan Dharma. Jadi kita bagaimana di Hindu ini kita diajarkan Trikaya Parisuddha, berpikir suci, berkata baik, dan berperilaku untuk baik selalu. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik atau konsisten di jalan Dharma, karena adalah hal tersebut yang kita bawa untuk di kehidupan selanjutnya, seperti itu ya. Pokoknya apapun yang terjadi tetap semangat, tetap ceria, nggih. Jadi ya, kita tidak boleh untuk banyak-banyak bersedih, jangan galau-galau ya kan, karena sebaik tempat pulang adalah Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga kita kalau belum bisa untuk Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, kita bisa reinkarnasi dengan kelahiran yang lebih baik. Tapi tujuannya Santi sendiri pribadi ya, Santi itu pengen bisa Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ya kita nggak pernah tahu rencana Tuhan, tapi untuk tujuan tersebut sudah Santi tanamkan untuk ketika Santi masuk di agama Hindu. Terima kasih buat penonton Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk channel kesayangan kita semua. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Om Awi Genamastuna Musidem. Dan mari kita tutup dengan para Mas Santi ya. Om Santi, Santi, Santi. Om.